Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami As-Salam, para asatid, para orang tua, para hujjat, para tokoh semua, dan para jamaah Bapak Ibu semua, insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan insyaallah senantiasa mendapatkan keridhaan dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, insyaallah bersama orang-orang yang penuh dengan kemuliaan, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mulia, yang senantiasa terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali hari kita, mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemenangan, kemuliaan yang Allah berikan. Sebelum kita ke tempat-tempat dunia, kita lebih dulu menginjakkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa terus Allah berikan keberkahan ya buat keluarga kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafid dan hafizah, insyaallah semuanya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan adalah bagaimana yang telah kita rasakan hingga detik ini, ya, momentumnya masih dalam kemerdekaan. Maka bagaimana insyaallah pagi hari ini ya kita insyaallah akan sama-sama tadabbur, sama-sama mempelajari tentang bagaimana fikih kemerdekaan. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah bagaimana Allah berikan kita kemerdekaan. Karena ini adalah nikmat karunia yang paling besar yang Allah berikan untuk bangsa dan negara kita. Apalagi ketika bagaimana Allah ya sampaikan dakwah, Allah sebarkan ya ajaran Islam, dinul Islam ke bumi Nusantara. Maka mudah-mudahan juga saudara-saudara kita diberikan kemerdekaan di Palestina, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaannya, kita semua udah merdeka atau belum Bapak Ibu semua?
Ini subhanallah. Jadi kalau memang terbebas dari penjajah, ya secara fisik mungkin kita memang telah terbebas. Akan tetapi mungkin secara ideologi, ya secara ekonomi, secara politik, nah ini mungkin radanya kayaknya agak-agak susah gitu. Ya apalagi biasanya kita masih terjajah dengan bangsa kita sendiri. Karena ketika Allah memberikan kemerdekaan, maka muskilahnya, masalahnya biasanya suka ada konflik ya antar anak bangsa. Ya banyak bagaimana negara Timur Tengah itu ya berbagai macam konflik. Ini yang bisa memecah ya kesatuan ya satu bangsa karena memang ya di dalamnya penuh dengan kepentingan. Akan tetapi memang kalau kita melihat bagaimana Islam memandang yang namanya kemerdekaan, ya bahwasanya kita manusia memang semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Senantiasa Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada satupun yang patut kita sembah, yang senantiasa harus kita ikuti kecuali adalah Allah Jalla wa ala. Ya, maka Allah senantiasa terus mengingatkan kita. Ya Allah mengatakan fa'budni wa aqimis salata li zikri, sembahlah aku, tunduklah kepada aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Apalagi ketika Allah mengatakan bahwasanya kita semua sudah diambil janji kita. Ya sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah semua, kalau kita lihat memang ya arti kemerdekaan kalau dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu disebut dengan atau dikatakan adalah dengan istiqlal. Ya maka kita punya masjid namanya Masjid Istiqlal. Dan insyaallah juga akan dibangun di Palestina. Ya ada Masjid Istiqlal. Nah, kalau kita kembalikan makna kemerdekaan, di antaranya adalah memang terbebas dari yang namanya penjajahan atau penghambaan. Kemudian juga terbebas dari yang namanya tekanan ya atau paksaan. Ya kemudian penjajahan itu terbebas dari penguasaan ya atas suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara masalah kemerdekaan ini para jamaah semua. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya Allah ingatkan ya kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan kita semua umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah jadikan, Allah muliakan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan orang-orang Bani Israel ini menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang Bani Israel ini mereka mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada mereka. Maka Allah ingatkan di dalam surah Ibrahim ayat 6. Ya Allah mengingatkan kita semua, wa idh qala Musa liqaumihi. Ya ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian orang-orang Bani Israel. Idh anja'akum min ali fir'aun, ketika mereka orang Bani Israel ini dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah dari yang namanya tekanan, kezaliman, penyiksaan Fir'aun dan bala tentaranya pengikutnya. Yasumunakum su'al azab, ketika mereka menyakitimu dengan siksaan yang begitu pedih. Allah gambarkan dengan su'al azab. Ya, penganiayaan, kezaliman yang begitu pedih, begitu sakit ya. Wa yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim.
bahwasanya anak-anak laki mereka ya dibunuh. Karena Fir'aun ketika itu takut ya nanti ada orang keturunan Bani Israel ya yang bisa menguasai kekuasaannya. Kemudian membunuh tadi anak-anak laki, kemudian membiarkan hidup anak-anak perempuan, akan tetapi dibiarkan hidup kemudian disiksa dan sebagainya. Dan Allah sifati ya wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim, bahwasanya di situ ada bala ya, bala yang begitu besar. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ujian di sini, kalian mau bersyukur enggak dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah berikan yang namanya kemerdekaan, ya membuat kalian sadar enggak untuk senantiasa mengingat kepada Allah, untuk mengikuti nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah semua. Jadi bagaimana ketika Allah berikan kemerdekaan, maka senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya ajaran Islam ini ya senantiasa selaras ya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya bagaimana para pejuang-pejuang kita, para kiai, ya para ulama, semua yang ikut andil dalam ya meraih atau mendapatkan kemerdekaan ini, sejatinya bukan hanya karena semangat mereka saja, tapi karena bagaimana ajaran Islam, nilai-nilai Islam, ada nilai spiritual, ada nilai religi, nilai keyakinan yang begitu besar yang ada dalam diri mereka, sehingga senantiasa mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana pekikan atau teriakan takbir itu bisa membakar semangat-semangat mereka. Ini subhanallah. Ya maka kalau kita lihat ya bagaimana ajaran-ajaran Islam ini senantiasa selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, selaras dengan ideologi yang kita punya. Maka dulu ya ketika negara kita belum merdeka, belum menjadi sebuah republik, bentuknya apa para jamaah semua? Bentuknya apa, Bu? Bentuknya apa, Pak? Kerajaan. Bentuknya adalah kerajaan. Ya. Maka ketika bentuk kerajaan ini, kalau dulu memang nilai-nilai Pancasila itu sudah terbangun, ya sudah diamalkan, ya sudah diimplementasikan. Makanya ketika perumusan Pancasila itu, ya maka para founding father, para pembesar, para pendiri negara ini itu mengambil dari nilai-nilai yang sudah ada ya dalam kehidupan bangsa kita. Maka di antaranya ada nilai-nilai ketuhanan yang sudah mulai tumbuh, ya sudah ada dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Maka ada ketika itu ada kerajaan Sriwijaya, ya Majapahit dan sebagainya, yang memang mayoritas adalah beragama, berkeyakinan Hindu dan Buddha. Akan tetapi ketika ajaran Islam ya sudah masuk ke bumi Nusantara, maka alhamdulillah ya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, negara kita menjadi negara yang mayoritas muslim hingga saat ini. Ya salah satu negara muslim yang terbesar. Artinya apa? Bahwasanya tadi ajaran Islam ini selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, karena memang ajaran Islam diturunkan oleh Allah untuk umat manusia, Maka bagaimana Al-Imam Ibn Khaldun, ya salah satu tokoh sosiolog muslim, ya beliau mengatakan dalam kitab muqaddimahnya bahwasanya ajaran Islam itu diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala setidaknya ada 3 tujuan. Ya, ada 3 tujuan yang Allah ingin terapkan, yang Allah ingin berikan dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah tahqiqul amni,
Allah ingin memberikan yang namanya kedamaian, ketentraman bagi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah tahqiqur rafahiyah. Allah ingin memberikan yang namanya kesejahteraan ya bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ta'bidun nas. Allah ingin memerintahkan umat manusia untuk senantiasa beribadah, ya, mengenal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang Allah ingin berikan dalam kehidupan kita. Makanya bagaimana kalau kita lihat dalam ajaran Islam, ya, di antara salah satu ya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang namanya kafarah. Ketika kita berbuat kesalahan, kemudian bisa ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengerjakan kafarah ini sebagai penembus dari dosa-dosa kita. Ya, misalkan kafarah ketika orang yang mohon maaf ketika berhubungan di bulan Ramadan di siang hari, maka di antara kafarahnya adalah memerdekakan budak. Ya, kemudian kalau tidak bisa maka memberi makan fakir miskin 60 orang. Dan hampir kebanyakan kafarah itu adalah memerdekakan budak, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin. Ketika ada manusia yang lalai dari ajaran agamanya, maka di antara ya salah satu kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, di antara caranya yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kafarah tersebut, memerdekakan budak, ya, kemudian memberi makan fakir miskin. Begitu juga ketika ada orang nggak bisa puasa Ramadan karena lansia, ya, karena memang sebenarnya dia ingin puasa, tapi karena dirinya ini udah nggak kuat, maka boleh ada yang namanya fidyah, memberi makan fakir miskin. Ya, ini subhanallah. Ketika ada ajaran Islam yang tidak bisa dilaksanakan, tentunya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak seenak kita, mentang-mentang kita ya capek ataupun sebagainya nggak mau sholat, kemudian kita ganti aja ya dengan ngasih makan fakir miskin. Nggak bisa. Ada ketentuannya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ya untuk membebaskan para budak-budak. Hanya ajaran Islam yang memerintahkan untuk memerdekakan para budak. Ketika orang-orang jahiliyah ketika itu ada yang namanya sistem perbudakan. Ketiga tadi ya, zaman Nabi Musa yang laki-laki dibunuh, kemudian anak perempuannya dibiarkan hidup disiksa dan sebagainya. Kemudian zaman jahiliyah yang perempuannya dibunuh hidup-hidup. Kalau di zaman kita gimana, Pak? Di zaman kita gimana, Bu? Ya, kalau zaman Nabi Musa ya zaman jahiliyah itu ya lahir dulu kemudian baru dibunuh. Lahir dulu baru dibunuh. Kalau zaman kita belum lahir sudah dibunuh. Nauzubillah wal ya'zubillah ya. Maka nauzubillah wal ya'zubillah, ada yang aborsi itu, maka ulama mengharamkan ya sebelum ditiupkan ruh. Karena manusia ditiupkan ruh ya, janin itu ditiupkan ruh berapa lama para jamaah semua? Ya 120 hari. Ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, bagaimana Rasulullah menjelaskan ya Allahu walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ketika Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-6 itu, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk manusia
ya, dari janin itu bagaimana berproses. Makanya ayat ini membantah, ya, ketika itu pemikiran orang-orang Najran yang mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah turunkan ayat ini karena Nabi Isa adalah manusia seperti Rasul yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jelaskan bagaimana proses manusia, ya, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya itu mengalami proses seperti ini. Walladzi yusawwirukum. Jadi kita baca Al-Qur'an, ada kalimat khalaqa, ada kalimat sawwara. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Baqarah itu ayat 27 28. Ya, Allah mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menciptakan kalian. Kalau khalaqa itu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya enggak ada kemudian diadakan oleh Allah, itu namanya khalaq. Tapi kalau sawwara itu membentuk setelah diciptakan oleh Allah, maka ada proses para jamaah semua. Ya. Makanya ini menjadi i'jazul ilmi, menjadi i'jaz keilmuan Al-Quran, i'jaz sains dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW ketika Al-Quran sudah berbicara tentang masalah proses penciptaan manusia. Rasulullah juga sudah berbicara tentang proses penciptaan manusia ketika pada hari itu sains, ya, keilmuan dan teknologi belum secanggih sekarang. Dan dibuktikan oleh para ilmuwan hingga saat ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dibentuk, ya. Maka para ulama mengatakan dari sebelum, ya, ditiupkan ruh sampai sesudah ditiupkan ruh sampai dilahirkan dan sebagainya, maka itu harus dihormati bagaimana proses penciptaan manusia. Makanya ini bagaimana ajaran Islam, ya, mengangkat harkat derajat manusia. Perempuan yang tadinya dihinakan, dilecehkan dan sebagainya, tapi bagaimana ajaran Islam mengangkat harkat derajat manusia, khususnya perempuan. Apalagi doa ibu kalau sudah berdoa itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak tertolak doanya. Maka kalau ngomelin anaknya jangan sembarangan, ya. Ketika ngomel kesel sama anaknya, doain yang baik, ya. Semoga kamu jadi hafizul Quran, nak. Lagi kesel padahal, tapi doanya yang baik. Ini subhanallah. Maka ketika diciptakan manusia untuk dihormati, dimuliakan, maka tadi tugasnya adalah senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya para jamaah semua, karena ketika kemarin misalkan, ya, kita menghadapi situasi yang miris, ya, di hari kemerdekaan, tapi kemerdekaan kita ini seakan-akan direnggut, ya. Lembaga yang seharusnya menghormati kemudian mengayomi, akan tetapi, ya, malah menodai. Ada pelarangan jilbab, ya, bagi paskibraka. Ataupun kemarin ada bagaimana penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar, na'udzubillah waliyazubillah. Ini yang terjadi. Ada perintah-perintah yang bertentangan dengan syariat. Ya, maka kaidahnya atau konsepnya kalau kita lihat di dalam surah Luqman, ketika Allah menjelaskan bagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya, ayat 12 sampai ayat 19 itu di surah Luqman. Nah, itu diantara yang Allah ingatkan setelah Allah memerintahkan, ya, wa wasainal insan biwalidayhi, untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah mengingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kata Allah, kalau ada orang tua yang memerintahkan untuk berbuat maksiat, berbuat kesyirikan kepada Allah,
fala tuti'huma, jangan ikutin keduanya. Akan tetapi ajaran Islam mengajarkan wasahibhuma, tetap bergaul, bermuamalah, berkata, berakhlak yang baik kepada keduanya. Jadi boleh jangan diikutin ketika ada perintah yang memerintahkan untuk melakukan maksiat. Kan ada orang tua, nak nggak usah pakai jilbab, ya kayaknya nggak cakep, kurang modis. Ada nggak bu yang begitu? Ada nggak pak? Banyak, ya. Nggak usah masuk pesantren, ya nggak gaul, ya. Masih kampungan katanya dan sebagainya. Ada yang hal-hal seperti ini. Maka ketika orang tua saja, ya ketika memerintahkan kemaksiatan, maka jangan diikutin. Maka bagaimana dengan orang lain ketika memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ada seorang ibu yang memerintahkan anaknya untuk mencampur ya susu kambing itu dengan air. Nah, jadi Sayyidina Umar ini suka belusukan. Ya, belusukannya kalau beliau nggak ada medianya, nggak ada. Ya, belusukannya malam-malam. Ya, suka belusukan, maka beliau mendapatkan ada percakapan antara seorang ibu dengan anak. Ketika ibunya memerintahkan untuk mencampur susu ya dengan air, maka anaknya mengatakan jangan wahai ibu. Ya, karena ini dilarang ya oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ibunya mengatakan, Amirul Mukminin nggak ngelihat kita nak. Ya, udah lakuin aja. Sayyidina Umar nggak memperhatikan kita. Tapi apa jawaban anak ini? Benar, Sayyidina Umar tidak memperhatikan kita ibu. Akan tetapi Tuhannya Sayyidina Umar, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita. Ya, ini subhanallah. Ya, ada anak yang bisa berkeyakinan seperti itu. Nah, ketika seperti itu, jadi konsepnya ketika ada orang tua memerintahkan kepada kekufuran, kemaksiatan, maka jangan diikutin, apalagi orang lain. Nah, inilah yang dinamakan hakikat kemerdekaan dalam Islam. Maka bagaimana Islam ini banyak menjelaskan ya nilai-nilainya ya menyeluruh, ya universal. Ya, maka kalau kita kembalikan ke negara kita, ya bagaimana dulu ada yang namanya Piagam Jakarta, ya yang mengikuti dari Piagam Madinah. Ya, ketika Rasulullah SAW itu hijrah kemudian memimpin kota Madinah, kemudian ada yang namanya Piagam Madinah, yang di dalamnya hidup berbagai macam agama, ya suku dan sebagainya yang disatukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita berkaca kepada Piagam Madinah itu, maka muncullah yang namanya Piagam Jakarta sebelum ada yang namanya Pancasila. Ya, Piagam Jakarta yang alenia pertamanya itu diganti para jamaah semua. Ya, kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi kalau kita lihat sejarah perjuangan orang-orang Islam di negara kita ini luar biasa. Tanpa menafikan perjuangan saudara-saudara kita yang beragama yang lain. Tapi lihat bagaimana perjuangan orang-orang Islam yang sangat luar biasa. Ya, jadi ideologi kita, landasan kita ini selaras dengan nilai-nilai Islam. Ya, apalagi ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala ya berbicara yang namanya persamaan, ya kebinekaan. Ya, kebinekaan, persamaan itu sudah Allah ajarkan kepada kita semua. Ya, sudah Allah ajarkan nilai-nilainya. Ya, sejak diturunkan Al-Quran, kemudian diutus Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, Allah telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan
perempuan. Dan Allah jadikan kalian syu'ub, jamak dari sya'bun, ya, berbangsa-bangsa, qabail, juga bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling membantu, ya, saling menolong dan sebagainya. Bahkan Rasulullah mengatakan la farqa baina arabi ala ajami wala ajami ala arabi illa bittaqwa. Enggak ada bedanya antara orang Islam dengan orang Arab dengan orang non Arab. Tidak ada bedanya antara orang non Arab dengan Arab, semuanya sama. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, Rasulullah mengatakan illa bittaqwa. Maka yang membedakan kita semua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persamaan semua sudah diajarkan. Ataupun yang namanya at-tasamuh. Dalam Islam diajarkan yang namanya at-tasamuh, toleransi. Ya, jadi orang Islam itu sudah khatam yang namanya toleransi para jamaah semua. Ya, bagaimana ayatnya, suratnya sudah kita hafal di luar kepala. Surat apa, Pak? Surat apa, Bu? Al-Kafirun. Ya, yang kita hafal biasanya lakum dinukum waliyadin. Karena kalau kita baca dari awal biasanya kebolak-balik itu. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum. Bolak-balik tuh, enggak selesai-selesai. Udah Ustaz lakum dinukum waliyadin aja dah. Ya. Itu kalau kita lihat sejarahnya para jamaah semua, lakum dinukum waliyadin. Ya, Allah tekankan di situ. Ya, ketika Allah turunkan surah Al-Kafirun, itu orang-orang kafir Quraisy sudah pada frustasi, Bapak Ibu semua. Ya, sudah pada putus asa. Bagaimana mereka itu membendung dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditawarin kedudukan, jabatan enggak mau. Ditawarin harta, Rasulullah enggak mau. Ditawarin wanita, Rasulullah enggak mau. Ya, sampai mereka udah putus asa gimana caranya untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mereka mengajak bergantian, ya udah Muhammad, kita gantian aja nyembah Tuhan kita. Ya, setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhanmu. Rasulullah enggak mau. Sampai waktu yang paling sedikit, ya bagaimana sedikit waktu deh, ya, kami menyembah Tuhan kamu dan kamu menyembah Tuhan kami. Kemudian Allah turunkan yang namanya surah Al-Kafirun. Ya, keteguhan, ya, keimanan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kita semua. Ya, yang dipaksa tadi siapa, Bu? Yang dipaksa siapa? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang memaksa. Karena ajaran Islam ini enggak boleh memaksa orang lain masuk ajaran Islam. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kata Allah, enggak ada yang namanya paksaan dalam memeluk ajaran Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bahwasanya yang namanya hidayah itu telah jelas, telah nampak daripada yang namanya kesesatan. Maka sering kita berdoa minta senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardha binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, sinarilah hati kami, diri kami dengan hidayahmu. Kama nawartal ardha, sebagaimana engkau menyinari bumi ini, ya, binuri syamsika abada, ya, dengan cahaya matahari. Karena hidayah itu semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya salah ketika ada orang mengatakan belum dapat hidayah, itu salah. Kenapa enggak ke masjid? Belum dapat hidayah. Ya, kenapa enggak ikut nabung umroh?
belum dapat hidayah Ustaz, ya. Padahal semua hidayah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat itu adalah kesadarannya yang belum ada. Hidayah mah udah nyampe. Cuman kesadarannya yang belum dapat. Ini subhanallah. Tidak ada paksaan. Ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Atau misalkan ajaran yang lain para jamaah, ya, Rasulullah dan Al-Quran juga bagaimana mengajarkan tentang yang namanya keadilan. Jadi semua yang ada, ya, dalam negara kita ini selaras dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita perlihat, ya, kita kembalikan kepada ajaran Islam. Walaupun nanti kalau kita bahas yang namanya demokrasi itu perdebatan para ulama, ya, akan tetapi secara global memang, ya, nilai-nilai Islam ini menjiwai, ya, menyeluruh dalam kehidupan negara kita. Di antaranya adalah nilai keadilan yang memang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an mengatakan bahwasanya dengan adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ya, Rasulullah mengatakan, "Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri ini mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Sekarang pemimpin zaman sekarang ada yang begitu nggak Pak? Ya, kalau anak yang ngelanggar, saya sendiri akan menjebloskan ke penjara. Ada nggak Bu? Lihat, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat kenapa Rasulullah sampai mengucapkan hadis seperti itu, ketika itu ada seorang wanita dari Bani Mahzum, ya, seorang wanita dari kaum Bani Mahzum. Wanita Mahzum ini mencuri para jamaah semua, dan balasan atau hukuman untuk orang yang mencuri adalah potong tangan. Nah, ketika itu wanita ini nggak mau, ya, kabilahnya tercoreng. Jadi orang-orang Bani Mahzum ini nggak mau, ya, jelek namanya. Bil khusus tadi wanita tersebut dia juga nggak mau dihukum. Maka apa yang dilakukan? Dia melobi sahabat-sahabat, orang-orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya lobi hukum itu udah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta supaya enggak dihukum. Ya, di antara yang dilobi adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Siapa Usamah ini? Usamah ini adalah anak dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya anak namanya Usamah. Ya, Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini dijuluki dengan hubbur Rasul, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lobi Sayyidah Usamah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahlakal umamul ladzina min qablikum." Kebanyakan umat-umat terdahulu itu bisa hancur. Ya, mereka dihancurkan oleh Allah. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala likasrati ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena banyak mereka menentang para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Idza syaraqa fihim syarif tarakuhu. Kalau ada orang terhormat, kata Rasul, kalau ada orang yang mulia dihormati, dia melanggar, ya, suatu ketetapan, akan tetapi tidak ditegakkan hukum kepadanya. Wa idza syaraqa fihimud dha'if aqamul had. Tapi kalau ada orang yang lemah, orang biasa, orang miskin dan sebagainya, kalau melanggar hukum, dijalankan hukuman, ditegakkan hukuman. Maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law sarqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Ya, demi zat yang memegang jiwaku, kata Rasul, sampai Rasul bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, law sarqat Fatimah binti Muhammad,
laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Ya, lihat bagaimana keadilan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Ya, belum lagi kita berbicara masalah yang namanya hubbul waton minal iman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana cintanya beliau dengan tanah air, ya, tanah kelahiran, tanah Makkah al-Mukarramah. Dalam banyak riwayat Rasulullah kalau keluar kota ke Madinah, ke Taif dan sebagainya, itu rindu untuk balik lagi, untuk pulang ke kota Makkah. Makanya beliau ketika hijrah sebenarnya beliau sedih, ya, harus meninggalkan tanah kelahirannya karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah janjikan, Allah jelaskan bagaimana nanti ada yang namanya Fathu Makkah. Maka Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila nanti datang yang namanya pertolongan Allah dan al-fath. Ya, fathu itu salah satunya adalah Fathu Makkah. Jadi ketika diturunkan surah An-Nasr itu belum terjadi Fathu Makkah, Ibu. Ya, maka Allah janjikan idza jaa nasrullah, apabila datang nanti pertolongan Allah, ya, dan yang namanya al-fath, kemenangan atau Fathu Makkah. Makanya kalimat idza dalam Al-Qur'an itu kalau kita bahas, idza itu belum terjadi pasti terjadi. Ya. Belum terjadi pasti terjadi. Itu idza. Ya, apabila kalau kita terjemahkan idza itu adalah apabila. Kalau ngomong apabila terjadi atau enggak, Pak? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau Allah sudah ngomong apabila, itu pasti terjadi. Ya. Karena ada yang memang belum terjadi tapi bisa jadi terjadi. Itu kalimatnya dengan in. Ya, belum terjadi tapi bisa saja terjadi. Allah katakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepadamu orang fasik, maka harus ditabayyun dulu, diperjelas dulu. Ya. Itu kalau datang, kalau enggak ya enggak usah. Akan tetapi kalau kalimat idza, maka pasti terjadi. Walaupun ketika itu Allah menyebutkan idzan apabila. Nah, itu Allah gambarkan juga di surah Al-Balad. Ya, Allah katakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiw wa ma walad. Ya, bahwasanya Allah menjamin bagaimana Nabi Muhammad bisa kembali lagi kepada tanah airnya. Wa anta hillum bihadzal balad, engkau dihalalkan di tanah ini. Ya, walidi wa mawalad, karena kebanyakan para nabi dan rasul dilahirkan dari tanah suci ini. Ya, karena saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Makkah al-Mukarramah, tanah kelahiran. Maka inilah yang digaungkan oleh para ulama kita, para jamaah semua, ada hubbul waton minal iman. Apalagi Islam bukan hanya saja mengajarkan tentang yang namanya ukhuwah Islamiyah, tapi Islam mengajarkan ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan antara sama umat manusia, ya, kemudian juga ukhuwah wataniyah, persahabatan, persaudaraan antara sesama anak bangsa, ya, dan bagaimana kehidupan sosial ini memang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, ya, ketika kita membantu tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, suku dan yang lainnya. Ya, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan negara kita, ya, kampung kita ini senantiasa menjadi tanah atau negara atau masyarakat yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kuncinya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk bumi, suatu masyarakat ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahannya, ya, untuk mereka semua.
Ya, mudah-mudahan Allah jadikan tanah air kita, ya, kampung kita semua ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik para jamaah semua, karena waktu juga mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Bagi Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi ini bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita hidupkan, kita jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafini kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadiyan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyan wa la mahruma. Allahumma aghnina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma hidna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah في الحال والمال والمآل إنك سامع الدعاء. ربنا اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.